Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Seperti biasanya di awal kajian-kajian kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Ta'ala akan masukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab, yang mana ini adalah merupakan keutamaan tauhid yang sangat agung, yang hanya Allah berikan bagi setiap orang yang mampu mentahqiq tauhid. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang pada pertemuan yang telah lalu kita sedang membahas bab yang ke-15, itu bab yang berisi dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan akan keberhakan Allah untuk diibadahi semata. Itu dengan mengenal sifat-sifat yang lemah yang ada pada diri seorang makhluk. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, barang siapa yang seseorang dia mengenal akan kesempurnaan Allah dan dia pun mengenal akan kedhaifan makhluk, maka dari pengenalan ini akan mendorong bagi dia hanya untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Baik, kita masuk pada dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menunjukkan akan kebatilan beribadah kepada selain Allah. Berkata muallif, wa fihi, yakni fi sahihil Bukhari. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh mu'alif adalah sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri tatkala turun kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan bagi orang-orang yang terdekat dari keluargamu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya yang mulia memberikan peringatan kepada keluarganya, yaitu al-ashirah. Al-ashirah ya ini adalah qabilah ar-rajul minal jaddi rabi famadunahu. Jadi al-ashirah adalah saudara yang memiliki kekerabatan dari kakek yang keempat. Kakek yang keempat berarti bapaknya, kemudian kakek-kakeknya ke bawah. Ini namanya al-ashirah. Adapun al-aqrabin yaitu aqrabun nasi ilal insan, yaitu kekerabatan yang dekat dari seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan beliau untuk memperingatkan manusia secara umum, karena memang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan untuk semesta alam. Sebagaimana Allah Taala berfirman, liyakuna lil alamina nadhira, itu agar dia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi peringatan bagi semesta alam.
Jadi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umum. Ya, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Akan tetapi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah mengkhususkan terlebih dahulu untuk keluarganya. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, dari hadis ini menunjukkan akan dalil wajibnya bagi kita untuk bersegera melakukan perintah. Jadi tatkala turunnya ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan terkhusus bagi keluarganya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera ya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dakwah terkhusus bagi keluarganya. Ya. Kemudian faqala, beliau berkata, ya ma'syarul Quraisy atau kalimatan nahwaha, wahai jamaah dari Quraisy, jamaah min Quraisy, atau kalimat yang semisalnya, istaru anfusakum, belilah diri-diri kalian. Apa maknanya? Yakni iftaduha min adzabillah, tebuslah diri-diri kalian dari azab Allah, selamatkanlah diri-diri kalian dari azab Allah. Dengan apa mereka menebus dan menyelamatkan diri mereka dari azab Allah? Yakni dengan membeli diri-diri mereka, dengan menebus diri mereka dengan cara bidukhuli fil Islam wa tauhidillah wa tarki ibadati ma siwahu. Ya, seseorang dia menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menebus dirinya dengan cara masuk ke dalam agama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa alladhi yastaruna bihi anfusahum. Inilah makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menebus diri-diri mereka. Mereka membeli diri-diri mereka, yaitu menebus diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan tentunya menjalankan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa biduni dzalika la yumkinu ayanjuwa min adzabillah. Tanpa itu, tanpa seseorang dia mentauhidkan Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mungkin seseorang itu selamat dari azab Allah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai ma'syarul Quraisy, la uqni ankum minallahi syai'an. Sesungguhnya saya ini tidaklah dapat memberikan manfaat atas Allah sedikit pun, atas kalian dari Allah sedikit pun. Hadza huwa syahid. Ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uqni ankum minallahi syai'an, sesungguhnya saya sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, tidak dapat mencegah diri kalian dari kemudaratan, tidak dapat memberikan manfaat. La anfa'ukum bidafi syai'in ankum. Ya, saya ini tidak dapat memberikan manfaat dengan mencegah diri kalian dari sesuatu selain Allah, dan saya tidak dapat mencegah ya sesuatu yang menimpa diri kalian dengan apa yang Allah kehendaki. Li'anal amra biyadillah, karena sesungguhnya perkara itu semuanya adalah di sisi Allah. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sesungguhnya semua perkara ini adalah milik Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan, ya, yang pertama beliau dakwahkan adalah orang-orang Quraisy secara umum, yang Rasulullah mengabarkan bahwasanya beliau ini walaupun masih memiliki hubungan kekerabatan, sama sekali tidak bisa menolong mereka. Ya, wa fi hadza dalilun butlanu at-ta'alluqi alal ashkhas. Ini adalah merupakan ya dalil akan batilnya seseorang bersandar kepada orang lain, kepada para wali, kepada orang-orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau tidak dapat menolong orang-orang Quraisy secara umum, padahal orang-orang Quraisy ini masih kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau menyeru orang-orang Quraisy secara umum, kemudian beliau mengkhususkan keluarganya yang terdekat. Beliau berkata, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la uqni anka minallahi syai'an. Wahai Abbas,
ya, anaknya Abdul Muthalib. Beliau adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anka minallahi syai'an. Saya tidak mampu memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun. Syai'an nakirah, menunjukkan umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada Abbas, padahal beliau adalah pamannya. Tidak dapat mencegah ya sesuatu pun yang menimpa diri Abbas jika Allah menghendaki. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukni an ahadin syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mampu memberikan suatu manfaat, tidaklah dapat memberikan manfaat kepada seseorang pun sedikit pun. Hatta an abihi wa ummihi, sampai ya kepada bapa dan ibunya saja tidak mampu. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan kepada ibunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan izin. Begitu pula wa idza kana Abu Lahab, ya begitu pula dengan Abu Lahab, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia pamannya ini yaitu Abu Lahab enggan untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan dia senantiasa berada di dalam kesyirikan. Bahkan bukan tidak hanya sekedar nggak mau masuk Islam, tapi dia pun memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah di dalam Al-Qur'an tentang Abu Lahab ini, yang surah tersebut dibaca sampai hari kiamat. Kekerabatan orang ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan manfaat. Wa kadzalika Abu Thalib. Begitu pula dengan Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia enggan untuk masuk ke dalam Islam, kemudian mati dalam keadaan kafir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendak memintakan ampunan untuk pamannya ini, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabatmu yang terdekat. Ini jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolong pamannya itu Abu Thalib. Sementara pamannya Abu Thalib ini memiliki jasa yang sangat besar. Setelah meninggalnya Abu Thalib, Abdul Muthalib kakeknya, maka yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya ini. Ya, yang mengurus Rasulullah adalah pamannya. Bahkan tatkala awal-awal dakwah Islam, yang membela dakwahnya Rasulullah adalah Abu Thalib. Ya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mampu menolongnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sekarang ini mungkin mengaku sebagai keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak diiringi dengan ketauhidan dan tidak diiringi dengan dia menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya nasab yang mereka miliki, walaupun seandainya benar nasab mereka sampai kepada Rasulullah, maka tidak ada artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'an. Ya sesungguhnya saya ini sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya beliau mengkhususkan keluarganya yang terdekat, yang merupakan bagian dari diri beliau, yaitu anaknya Fatimah. Beliau berkata, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali maksyi'ti, mintalah kepada diriku dari hartaku sekadar kamu. Minta kepadaku sesuatu yang aku miliki, di antaranya adalah harta. Amman najah minan nar fahadhihi la amlikuha. Adapun najah keselamatan dari api neraka,
sesungguhnya saya tidaklah memiliki. Ini makna dari la ugni anki minallahi syai'an. Jadi adapun tentang akhirat, seselamatnya seseorang dari api neraka, masuknya seseorang ke dalam surga, fahada innama yutslabu minallah, maka sesungguhnya dua perkara ini hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari hadis yang mulia ini ya menunjukkan batilnya orang-orang yang beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini tidak dapat memberikan suatu manfaat hatta kepada keluarganya yang terdekat, kepada pamannya, kepada bibinya, bahkan kepada anaknya Fatimah, beliau tidak bisa memberikan suatu manfaat. Kalau terkait dengan akhirat, nafsi. Nasab ini ya, seseorang yang dia nasabnya mungkin bagus, ya masih keturunan Nabi, tapi kalau amalnya buruk, amalnya lambat, maka nasabnya tidak mempercepat amalnya, sebagaimana hadis yang ma'ruf, man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabahu. Ya barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidaklah akan mempercepat dari amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu suatu hari, itu hari kiamat, yang pada saat itu yang namanya harta dan anak tidaklah bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, itu selamat dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Ini bab yang ke-15. Kita lanjut masuk pada bab yang ke-16 ya. Al-babu as-sadisu asyara. Bab yang ke-16. Bab qaulillahi ta'ala, itu bab firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ini surat Saba ayat 23. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini hanya ada 2 poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan juga dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan juga hubungannya dengan kitab tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Shalih Al-Fauzan. Beliau berkata, yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin At-Tamimi mendatangkan bab ini adalah untuk menjelaskan tafsir dari surat Saba ayat 23. Ya sebagaimana yang beliau bawakan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadhil ayat, sesungguhnya ayat ini nanti akan ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Adapun tujuan beliau mendatangkan bab ini adalah untuk menyempurnakan bab yang sebelumnya, itu menjelaskan batilnya kesyirikan. Yang mana pada bab sebelumnya beliau menjelaskan batilnya kesyirikan beribadah kepada para nabi, beribadah kepada orang-orang saleh, beribadah kepada benda-benda mati berdasarkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Adapun pada bab ini beliau ingin menunjukkan tentang batilnya beribadah kepada malaikat. Karena ya ada orang-orang yang mereka pun beribadah kepada malaikat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari bab ini hakikatnya adalah menyempurnakan bab yang sebelumnya. Ya, maka apabila malaikat yang begitu besar penciptaannya, mereka tidak berhak untuk diibadahi, maka tentunya ya makhluk-makhluk yang kedudukannya jauh di bawah para malaikat, tentunya mimbabi aula lebih berhak lagi untuk tidak diibadahi. Ya ini inti dari bab yang ke-16 yang hakikatnya adalah merupakan penyempurna dari bab sebelumnya. Baik, kita masuk pada penjelasan dalil. Ya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan 2 hadis ya untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Saba ayat 23. Beliau berkata fi sahihi, yakni sahih al-Bukhari, di dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama, yakni idza takallama Allah bil wahyi. Makna dari idza qadallahu al-amra fis sama, jika Allah menetapkan suatu perkara di atas langit, yakni jika Allah berbicara dengan wahyunya. Sebagaimana hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu hadis dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Insyaallah kita akan jelaskan pula hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi untuk menjelaskan ayat yang mulia ini. Jadi idza qadallahu al-amra fis sama, maknanya itu jika Allah berbicara, menyampaikan sebuah wahyu untuk menetapkan suatu perkara, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat mereka mengepakkan sayapnya, khuda'anan liqaulihi ta'ala, karena tunduk, karena mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, Allah berbicara dengan wahyu yang Allah sampaikan, ini menetapkan sifat kalam bagi Allah, wa annahu kalamun yusma, yaitu kalam yang didengar oleh para malaikat. Yang mana apabila malaikat mendengar apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah tetapkan, soiku, maka malaikat mereka pingsan. Wa kharru, dan mereka tersungkur, sujadan ta'ziman lillah, dalam keadaan bersujud karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fis samai idza qadallahu al-amra fis sama, jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, berbicara dengan wahyunya menetapkan suatu perkara di atas langit, maka dari hadis yang mulia ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hadza fihi isbatu uluwillahi ta'ala. Dari hadis yang mulia ini berarti menetapkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan ketinggian Allah itulah sangat banyak. Di antaranya di sini dibawakan oleh pensara, wa huwa kaqoulihi ta'ala. Dan di antaranya adalah firman Allah taala, ayat yang menunjukkan akan ketinggian Allah. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 16, a'amintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Tadi saya coba buka terjemahan versi Indonesia. Apa sih diartikan a'amintum fis sama ini? A'amintum fis sama ternyata pun diartikan seperti apa yang saya artikan. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di langit? Ini fitrah, sangat jelas ayat yang mulia ini. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang merasa di atas langit? Ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, yang mana kalian ditenggelamkan di bumi tatkala bumi itu terguncang. Ini diantara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang budak wanita yang dimiliki oleh seorang sahabat, yang sahabat ini karena khilaf kemudian memukul budak wanita ini dan dia menyesal, kemudian dia membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budak ini, kemudian Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Qalat, maka budak ini mengatakan, fis sama, Allah berada di atas langit. Maka berkatalah Rasulullah kepada tuannya, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Tatkala seorang wanita ini, seorang budak ditanya di manakah Allah, dia menjawab, Allah di atas langit. Kemudian Rasul mengatakan, bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia adalah mukminah, menunjukkan berarti di antara ciri berimannya seseorang, dia meyakini Allah berada di atas langit atau di atas arsy. Dan sekali lagi dalil-dalil yang menunjukkan
akan keberadaan Allah di atas ars, di atas langit ini sangat banyak. Dan ini dibawakan oleh seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, yaitu Al-Hafidz Al-Zahabi, di dalam kitabnya yang beliau namakan Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar. Ya, di dalam kitab tersebut beliau membawakan ayat-ayat dan juga membawakan hadis-hadis, bahkan beliau membawakan perkataan 4 mazhab, ya, yang menunjukkan akan ketinggian Allah di atas ars. Maka tidak ada salahnya mungkin di sini kita sedikit ya membawakan perkataan dari 4 mazhab yang mereka semuanya dari mazhab Hanafi, Imam Abu Hanafi, kemudian Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mereka menetapkan akan ketinggian Allah di atas ars. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Berkata Abi Muti Al-Hakam bin Abdillah, beliau adalah pemilik buku Al-Fiqh Al-Akbar. Beliau berkata, Sa'altu Aba Hanifah amman yakulu la a'rifu rabbi fis sama' aw fil ardi. Saya bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang yang dia berkata, la a'rifu rabbi fis sama' aw fil ardi. Saya nggak tahu Rabbku itu di langit atau di bumi. Faqala, maka Abu Hanifah berkata ya kepada Abi Muti ini, qad kafara. Sungguh dia telah kafir. Lianna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwasanya Ar-Rahman itu Allah ya istawa 'alal ars, tinggi di atas arsnya. Wa arsuhu, kata beliau kemudian Abu Hanifah mengatakan, wa arsuhu fawqa samawatihi. Dan arsnya Allah berada di langit-langit, di atas langit. Fakultu, maka aku pun berkata kembali kepada Abu Hanifah, innahu yaqulu, ya sesungguhnya dia ini, orang ini, laki-laki ini berkata, aqulu alal arsy istawa. Saya berkata iya, saya mengimani alal arsy istawa, firman Allah ini saya enggak ingkari. Walakin, akan tetapi dia berkata, laki-laki ini berkata, la adri al ars fis sama awil ardi. Saya enggak tahu ars itu di langit atau di bumi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, saya beriman, iya, saya beriman, tapi saya enggak tahu ars itu di atas langit atau di bumi. Qala, maka Abu Hanifah mengatakan, idza ankara annahu fis sama faqad kafara. Apabila dia mengingkari ya bahwasanya Allah berada di atas langit, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Ini jelas ya perkataan dari Abu Hanifah. Begitu pula Imam Malik bin Anas, beliau berkata, Allahu fis sama. Allah itu di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makan. Adapun ilmunya berada di setiap tempat. Jadi yang di setiap tempat itu adalah ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Adapun zatnya Allah adalah di atas langit. La yakhlu minhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i, Nasirul Hadis, yang beliau dijuluki sebagai penolong sunnah. Beliau berkata, al-qaulu fi sunnah. Perkataan yang berada di dalam sunnah, kata beliau, allati ana 'alaiha, yang aku berada di atasnya. Jadi perhatikanlah perkataan Imam Asy-Syafi'i yang kebanyakan dari orang-orang yang mengaku mazhab Imam Syafi'i yang mereka menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars. Kalau benar-benar mereka ini bermadzhab Syafi'i, dengarkanlah perkataan Imam Syafi'i ini yang beliau berkata al-qaulu fi sunnah. Perkataan yang sesuai dengan sunnah, allati ana 'alaiha, yang saya berada di atasnya. Wa ra'aitu 'alaiha alladzina ra'aituhum wa ra'aitu 'alaiha alladzina ra'aituhum, dan saya pun melihat ya berada di atasnya orang-orang yang mereka saya lihat. Seperti apa? Misla Sufyan wa Malik wa ghairuhuma, seperti Sufyan, Imam Malik dan selain keduanya. Apa itu? Apa perkataan yang sesuai dengan sunnah yang Imam Malik, Sufyan, Malik, ya Imam Syafi'i berada di atasnya, yaitu al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
yaitu ikrar, menetapkan persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa annallaha ala arsyihi fis samai, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, berada di atas arsy-Nya, fis sama, di atas langit. Yang mana Allah dekat min khalqihi, Allah dekat kepada makhluknya, kaifa syaa, sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Allah turun ya ke langit dunia sesuai dengan kehendak Allah. Sebagian orang menolak tentang sifat nuzulullah, ya, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan Allah dekat dengan hamba-hambanya, dekat dengan makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah pun turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian ya, perkataan yang terakhir yaitu perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ada yang berkata kepada beliau, Allahu fawqas sama'i as-sabi'ati ala arsyihi ba'inun min khalqihi wa qudratihi wa ilmihi bi kulli makan. Apakah Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, yang terpisah dari makhluknya, dan kekuatan kudrahnya dan ilmunya ya mencakup segala sesuatu? Qala, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, na'am, iya, huwa ala arsyihi, Allah berada di atas ars, wa la yakhlu syai'un min ilmihi, dan tidak ada sesuatu pun yang tersamar dari ilmunya. Ini perkataan dari 4 madhab yang menunjukkan akan keberadaan Allah berada di atas langit. Kita lanjutkan. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Darabatil malaikatu bi ajnihatiha." Jadi tatkala para malaikat ini mendengar Allah berfirman di atas langit, maka para malaikat pun ya mereka mengepakkan sayapnya. Ya, dari hadis yang mulia ini menetapkan akan sayap bagi malaikat. Dan adanya sayap, ketetapan sayap bagi malaikat ini pun sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 1, Allah Ta'ala berfirman, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Ya, dan dia itu Allah telah menjadikan malaikat ya sebagai rusul-rusulnya yang memiliki sayap-sayap. Dan Nabi SAW pernah melihat Jibril dengan bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap, ya, yang satu sayapnya saja menutupi ufuk, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khud'anan, yakni khudu'an, yang mana khud'anan kalau ditinjau dari sisi i'rab adalah sebagai maf'ul ajli, menjelaskan alasan para malaikat ini mengepakkan sayapnya karena mereka tunduk, ya, takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi, ya, liqaulihi, tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin. Seakan-akan seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin dan keras. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan menyamakan antara suaranya Allah dengan suara rantai yang ditarik di atas batu yang keras yang menimbulkan suara yang bergemuruh, bukan. Jadi yang disamakan oleh Rasulullah adalah rasa takut malaikatnya tatkala mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti rasa takut seorang manusia, ya, tatkala dia mendengar suara rantai yang ditarik di atas batu yang licin dan keras yang menimbulkan suatu gemuruh. Jadi perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhum dzalika, seakan-akan seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin, yang keras, yang menimbulkan suara yang gemuruh, yang menyebabkan malaikat itu pingsan tatkala mendengar suara tersebut. Ini kesamaan di sini adalah bukan kesamaan antara suara Allah dengan suara rantai yang ditarik di atas batu. Tapi kesamaan di sini adalah kesamaan rasa takut yang dialami oleh malaikat
ya, tatkala mereka mendengar sabda firman Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang yang dia mendengar rantai yang ditarik di atas batu yang licin yang menimbulkan suara gemuruh. Seperti misalnya seseorang mengatakan, ya, suara Anda seperti suara petir. Suara Anda seperti suara petir. Bukan menyamakan sama persis antara suara dia dengan suara petir, tidak. Tapi mungkin suaranya bergemetar, ya, geledek, mengagetkan seseorang. Jadi bukan kesamaan dari sisi suaranya, bukan. Ya, ini makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idza fuzi'a an qulubihim, ya, hingga tatkala diangkat, dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Itu para malaikat. Dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Qalu, maka mereka berkata, madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Tapi sebelum kita jelaskan ayat yang mulia ini, ada suatu faedah yang merupakan inti dari pembahasan kitab ini, yang menunjukkan bahwasanya malaikat ini adalah makhluk yang lemah. Tatkala malaikat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka pingsan. Jadi malaikat yang begitu besar tubuh mereka di dalam penciptaannya, tatkala mendengar Allah berfirman, mereka jatuh pingsan. Menunjukkan kelemahan malaikat. Bagaimana kalau ada orang yang minta kepada malaikat, tatkala malaikatnya pingsan? Ya, ini menunjukkan bahwasanya batilnya beribadah kepada malaikat. Kalau beribadah kepada malaikat saja batil, maka lebih-lebih lagi beribadah kepada, ya, orang-orang yang tentunya kedudukannya jauh sekali dibandingkan para malaikat. Hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum, maka tatkala rasa takut dihilangkan pada hati-hati mereka, qalu, para malaikat berkata kepada malaikat Jibril, sebagaimana hadis yang nanti kita akan bawakan di hadis yang terakhir, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian, ya. Qalu, maka malaikat yang lainnya mengatakan al-haqqa. Al-haqqa. Al-haqqa di sini, ya, sebagaimana yang dijelaskan adalah merupakan sifat, ya, dari mausuf yang dibuang, yang takdirnya adalah qala al-qaula al-haqqa. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang hak, yang benar, ya. Apabila menetapkan suatu perkara secara kauniyah, maka apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Wa huwa aliyul kabir. Dan dia itu Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ini pun dalil yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fayasmauha mustarikus sam'i. Maka syaitan, pencuri berita, ya, mendengar apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Dan para pencuri berita tersebut seperti ini. Sebagian dari mereka di atas sebagiannya. Dijelaskan di sini perkataan wa mustarikus sam'i hakadha ba'du fawqa ba'din ini yuhtamal, ada kemungkinan, ya, ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kemungkinan ini adalah perkataan Abi Hurairah. Ada juga kemungkinan ini adalah perkataan dari Sufyan, salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi dari perkataan mustarikus sam'i hakadha ba'du fawqa ba'din, ini ada tiga kemungkinan. Mungkin ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini adalah perkataan Abi Hurairah yang menyampaikan hadis ini, atau mungkin ini adalah perkataan Sufyan yang beliau adalah merupakan seorang perawi dari hadis ini. Maka setelah itu kita perhatikan, ya, wasafahu Sufyanu bikafihi. Dan Sufyan, ya, mensifati bagaimananya setan pencuri berita tatkala mereka mencuri berita bikafihi, dengan telapak tangannya atau dengan jari-jarinya. Faharafaha wa baddada baina asabihi, yang mana dia merapatkan dan merenggangkan di antara jari jemarinya. Yang pernah Anda dapatkan penjelasannya sewaktu Anda di Jamil bersama Ustadz Abu Mus'ab, beliau mencontohkan seperti ini, ya. Jadi Sofyan
mencontohkannya seperti ini. Yes, beliau merapatkan dan meregangkan, merapatkan, meregangkan. Ya, jadi para syaitan tatkala mencuri berita, yang satu di atas yang satunya, mereka saling jinjit-jinjitan. Ya, fayasma'u al-kalimata, maka syaitan yang berada di atas mendengar sebuah kalimat yang dibicarakan oleh malaikat tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fayulqiha ila man tahtahu, maka dia pun menyampaikan berita tersebut, kalimat tersebut kepada syaitan yang berada di bawahnya. Summa yulqiha al-akharu ila man tahtahu, kemudian syaitan yang lainnya yang di bawahnya lagi menyampaikan kepada yang di bawahnya. Ya, dan terus seperti itu hatta yulqiha ala lisani sahiri awil kahin. Ya, sampai kalimat tersebut, berita tersebut, keputusan tersebut sampailah kepada lisannya seorang penyihir atau seorang kahin. Di sini ya diambil suatu faidah, dalil bahwasanya para penyihir dan para dukun, mereka ini talaki, mengambil ilmunya, mengambil beritanya, ya talakuna, jadi bertalaki langsung dengan para setan. Maka ini menunjukkan akan batilnya apa yang dilakukan oleh para penyihir dan juga para dukun. Mereka temannya adalah para setan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, maukah kalian aku kabarkan tentang kepada siapakah syaitan-syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Ya, mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosanya. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Yang mana mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dan kebanyakan mereka adalah dusta. Ayat ini terkait dengan siapa? Dengan para penyihir dan para tukang dukun yang teman mereka, ya, guru mereka adalah para syaitan. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubbama adrakahu sihabu qabla ayulqiyaha. Terkadang syihab biasanya diartikan dengan meteor, ya, atau panah api mengenai setan sebelum dia sempat menyampaikan. Jadi sebelum sempat menyampaikan sudah terkena panah api. Wa rubbama alqaha qabla ayudrikahu. Dan terkadang dia sudah sempat menyampaikan sebelum terkena. Berarti syaitan ini tatkala mencuri berita, taruhannya nyawa. Ya, demi menyesatkan manusia, nyawa jadi taruhannya. Yang mana terkadang setan ini dia sudah sempat menyampaikan berita yang dia dengar baru kena. Ya, farubbama adrakahu sihabu qabla ayulqiyaha. Ya, terkadang dia terkadang syihab itu sudah mengenainya sebelum dia menyampaikan, atau terkadang dia sudah menyampaikan sebelum dia terkena. Asyihabu adalah juz'un munfasilun minan nujum. Syihab ini adalah bagian yang terpisah dari bintang. Ya, bagian yang terpisah dari bintang, yang mana apabila syihab ini menembus sesuatu, maka sesuatu tersebut akan hancur. Jadi bukan bintangnya. Oleh karena itulah para ulama tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana as-sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Ha ini domainnya kembali ke mana? Ke masabiha. Masabiha ini adalah bintang. Wa ja'alnaha, dan kami telah menjadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin, sebagai pelempar syaitan. Yakni ja'alna syihabaha. Maksudnya adalah kami telah menjadikan syihabnya, bukan bintangnya. Jadi domir ha ini ya adalah domir yang kembali kepada juz dari bintangnya, bukan kembali kepada keseluruhan bintang. Kalau seandainya bintang ini yang terlempar, maka kalau seandainya pun jatuh ke muka bumi ini, bumi akan hancur lebur. Jadi yang menjadi alat atau sesuatu yang terlempar dengannya syaitan ini adalah bagian api yang ada pada bintang tersebut. Jadi bukan bintangnya. Ya, tatkala seorang ulama
mengatakan khalaqal nujuma lisalasin. Allah ciptakan bintang itu karena 3 hikmah. Zinatan lisama, untuk hiasan langit, warujuman lisyayatin, untuk pelempar syaitan, bukan bintangnya maksudnya. Ada, yaitu syihab, bagian api yang berada pada bintang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan jin yang Allah abadikan dalam surat Jin ayat 9, ya, para jin berkata, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan sesungguhnya kami dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat duduk untuk mencuri berita. Faman yastami'il an, dan barang siapa yang sekarang, ya, tatkala Rasul diutus menjadi seorang nabi, mencoba untuk mendengarnya, yajidallahu shihabar rasada, maka dia akan mendapatkan panah, api panah yang mengintainya. Dan di sana ada khilaf bainal ulama, ya, apakah pencurian berita ini terputus semenjak Rasulullah diutus menjadi seorang nabi sampai sekarang. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, beliau menjelaskan pencurian berita yang terjadi ini ada 3 tahapan atau 3 periode. Yang pertama, sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi, itu pada masa jahiliyah. Sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, maka pada saat itu langit tidak dijaga ketat. Sehingga syaitan-syaitan yang mencuri berita sering berhasilnya. Oleh karena itulah pada masa jahiliyah yang namanya kahin, ini mereka namanya harum, diagungkan. Dan orang-orang jahiliyah itu kalau memiliki suatu perkara sengketa ataupun yang lainnya, maka yang menjadi hakim di antara mereka siapa? Dukun. Ya, karena tatkala dukun ini menyampaikan suatu khabar selalu benarnya, yang hakikatnya adalah dari syaitan. Kalau kita lihat baca sirah, ya, tatkala Abdul Muthalib menemukan air Zam-Zam, ya, yang beliau ingin menguasai sendiri, tapi kabilah-kabilah Arab dia nggak terima. Akhirnya apa? Mereka sepakat untuk berhakim dengan seorang dukun yang berada di mana? Di Madinah. Berhakimnya dengan dukun. Karena memang pada saat itu dukun diagungkan. Tatkala Abdul Muthalib bernadar, kalau punya anak yang laki-laki yang ke-10 maka dia akan menyembelihnya. Ya, kemudian keluarganya mencegahnya, bahkan orang Arab itu mencegahnya. Kenapa? Karena khawatir nanti akan menjadi adat istiadat. Akhirnya mereka berhakim kepada siapa? Kepada seorang dukun. Ya, jadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan rasul, ya, ini banyak terjadi pencurian berita dan mereka seringnya berhasil. Sehingga pada saat itu, ya, dukun sangat diagungkan. Kemudian tatkala Rasulullah diutus menjadi seorang rasul dan nabi, pada saat itu turunnya wahyu, maka langit dijaga ketat oleh para malaikat, dijaga ketat karena pada saat itu turunnya wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah meninggalnya Rasulullah, ini menjadi khilaf bainal ulama, apakah kembali pencurian berita? Kalau ini disampaikan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, maka kembali terjadi. Akan tetapi tidak seperti yang pertama. Ya, tidak seperti yang pertama. Kalau pertama itu banyak terjadinya, adapun tatkala wafatnya Rasulullah sampai sekarang ini masih terjadi pencurian berita tapi tidak sebanyak ya seperti zaman jahiliyah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakdzibu ma'aha mi'ata kidbatin." Maka dukun tersebut atau tukang sihir tersebut mencampur adukan berita yang dia dapatkan dari syaitan dengan 100 kedustaan. Di sini pun dijelaskan apakah 100 kedustaan ini memang pembatasan, ya, dia menyampaikan 100 kedustaan dari satu berita yang dia dengar, atau hanya sekedar mubalaghah, menunjukkan akan banyaknya. Maka yang disahihkan di sini adalah ini menunjukkan mubalaghah, bisa lebih, bisa kurang. Ya, bisa lebih, bisa kurang. Fayuqalu, maka dikatakan, ada seseorang yang berkata, "Alaysa qad qala lana yawma kada wa kada, kada wa kada?" Bukankah dia, itu dukun tersebut, telah berkata kepada kita bahwasanya hari ini akan terjadi ini dan itu,
hari ini akan terjadi ini dan itu, fayusaddaku bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Maka dengan sebab itu, ya dibenarkanlah dukun tersebut dengan sebab satu berita yang dia dengar dari atas langit melalui perantara para syaitan. Jadi apabila ada seorang dukun, dia menyampaikan anggaplah 50 ramalan. Yang benar 1. 49 ramalan yang dia ramal dusta. Tapi hati manusia yang jahil, ya, yang dia lihat yang benarnya doang. Ya, adapun 49 yang dusta itu dia tutup mata, dia nggak sadar. Ya, dia tidak hiraukan. Ya, dia lihat cuma satu yang benar. Bukankah si dukun itu telah mengatakan hari ini akan terjadi ini, terjadi ini? Oh, ternyata dia benar. Akhirnya dengan sebab satu yang benar yang dikatakan oleh sang dukun ini, maka orang-orang membenarkan dukun tersebut, diagungkan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwasanya hati-hati manusia ini karena kelemahan dan kedaifan iman mereka dan dangkalnya otak mereka, ya sangat condong kepada kebatilan. Baik, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, karena ini tidak begitu jauh beda dengan hadis yang kita sampaikan. Kita sekedar membaca saja maknanya, ya ini sama. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Jadi apabila Allah menghendaki untuk menyampaikan suatu wahyu, menetapkan suatu perkara, baik perkara yang terkait dengan perkara kauniyah, ya, ataupun perkara yang terkait dengan syariat, takallama bil wahyi, maka Allah pun berbicara menyampaikan wahyunya. Ya, takallama ini pun menetapkan sifat kalam bagi Allah. Akhadatis samawati minhu rajfatun. Ya, yang hal ini menyebabkan langit yang dia tidak memiliki ruh pun bergemetar, takut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya benda mati pun mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang takutnya benda-benda yang mati, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ini tentang batu. Ya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yasaqqu fayakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, ini dan di antara batu ada yang dia jatuh, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda mati pun mereka bertasbih dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Au qala ra'datun syadidatun khaufan minallahi azza wa jalla, atau ini ragu-ragu perawi apakah Rasulullah mengatakan rajfatun atau ra'datun syadidatun yang maknanya sama. Ya, fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, apabila penduduk langit itu para malaikat mendengar apa yang Allah ucapkan, so'iku wa kharu lillahi sujjadan, maka mereka pun so'iku, mereka pingsan dan mereka tersungkur kepada Allah dalam keadaan sujud. Ini ada ihtimal imam mereka itu sujud dulu baru pingsan, imam mereka pingsan tatkala sadar baru sujud. Ya, fayakunu awwala ma yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya, yang pertama kali sadar dari para malaikat adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan akan keutamaan Jibril alaihissalam. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah pun berbicara kepada Jibril tentang wahyunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tsumma yamuru Jibril al malaikah, kemudian Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bis sama'in, tatkala setiap Jibril melewati langit, sa'alahu malaikatuha, maka penghuni langit dari para malaikat tersebut bertanya kepada Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat adalah penghuni langit, dan setiap langit, ya, dari langit yang 7, 6 dan seterusnya ini ada penghuninya dari para malaikat. Para malaikat berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kami ya Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun berkata, qala al-haqqa. Ya, maknanya adalah qala al-qaula al-haqqa. Ya, dia yaitu Allah telah berkata dengan perkataan yang hak, wa huwal aliyyul kabir. Dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum, ya, maka mereka pun berkata semuanya misla ma qala Jibril, seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarallahu azza wa jalla. Baik, ini apa yang dapat kita sampaikan. Jam berapa sekarang, Mas? 17.12. Sebelum
kita sedikit lanjutkan secara garis besar apa yang kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Adakah sesuatu yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang saya. Tapi kalau nggak ada, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang ke-17, bab yang diberikan judul oleh mu'alif babu asy-syafa'ah. Bab tentang syafaat. Ini bab yang sangat penting, ya, yang banyak dari kaum muslimin yang tersalah di dalam memahami syafaat. Bahkan ada ulama pula yang mereka salah di dalam memahami syafaat. Dan poin-poin yang insya Allah kita akan bahas nanti pada bab ini ada sekitar 6 poin, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan hubungannya dengan kitab Tauhid. Ya, kenapa kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menjelaskan tentang kebatilan sesembahan selain Allah, lemahnya sesembahan selain Allah, setelah itu kok beliau mendatangkan bab tentang syafaat. Ya, nanti kita akan jelaskan, ya, di antaranya mungkin saya singgung sekarang, ya, sebagian kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah pun meyakini bahwasanya yang dapat menciptakan adalah Allah. Para wali yang mereka sembah pun nggak bisa mencipta. Tapi kenapa mereka tetap beribadah kepada mereka, sementara mereka adalah makhluk yang lemah, nggak bisa mencipta, nggak bisa memberikan rezeki, nggak bisa memberikan manfaat. Mereka hanya meyakini bahwasanya wali-wali tersebut hanya sebagai perantara saja, ya, pemberi syafaat. Yang kami menjadikan wali tersebut sebagai perantara untuk meminta kepada Allah. Kami ini adalah makhluk yang banyak dosanya. Kalau kami minta langsung kepada Allah nggak pantas, Allah nggak kenal sama kami, Allah nggak dekat sama kami. Maka kami mengambil suatu syafaat orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, ya, untuk kami jadikan sebagai perantara untuk meminta. Sebagaimana raja-raja dunia, tatkala kita menginginkan sesuatu kepada raja dunia, nggak mungkin kita langsung ke raja. Mungkin kita lewat perantara, lewat menterinya ataupun yang semisalnya. Ini diantara subhat yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin yang mereka salah di dalam memahami tentang syafaat. Dan nanti manusia di dalam memahami syafaat terbagi menjadi 3. Ada yang menolak syafaat, ya, seperti orang-orang Khawarij, ya, mereka menolak tentang adanya syafaat. Ya, mereka meyakini kalau ada orang yang masuk neraka, ya sudah akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Nggak ada istilahnya syafaat. Ini orang-orang Khawarij. Ada yang menetapkan tapi kebablasan. Ya, yang mana mereka tatkala meminta syafaat bukan minta kepada Allah tapi minta kepada perantara. Adapun yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang bertauhid, mereka menetapkan syafaat dengan pemahaman yang benar. Mereka mengharapkan syafaat, meminta syafaat hanya kepada Allah Ta'ala. Insyaallah, ya, poin-poin yang ada di pembahasan masalah syafaat, pengertian syafaat, pembagian syafaat, bentuk-bentuk syafaat, syarat-syarat syafaat, dan penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.